Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisca Septiani, NIM 18103-134 dari kelas PGMIA semester 6. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan akhir semester 6 mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen Bapak Ismanto, SSI, MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan alam buatan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kosakata bahasa Arab tentang kenampakan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat dan masih semangat ya. Baiklah anak-anak, untuk presensi hari ini, silahkan kalian nanti isi melalui link formulir yang ibu bagikan di grup WhatsApp kelas ya. Baik, nah sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungannya. Untuk itu, ibu mohon kalian semua mendengarkan penjelasan ibu dengan baik ya. Pinter. Kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia adalah salah satu yang terlengkap di dunia. Nah, kenampakan alam meliputi yang pertama ada laut, yang kedua pantai, yang ketiga dataran rendah, yang keempat lembah subur, yang kelima padang rumput, yang keenam ada sungai, yang ketujuh danau, yang kedelapan bukit, yang kesembilan pegunungan, dan yang kesepuluh ada gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di tempat tinggalmu? Nah, untuk itu, silahkan kalian simak video cerita berikut ini. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang, udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam di Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi, sekarang kalian amati gambar yang sudah ibu sajikan di samping sini. Nah, berilah tanda centang untuk kenampakan alam dan berilah tanda silang untuk kenampakan alam buatan. Bisa dimengerti ya anak-anak? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Untuk gambar yang pertama, kalian bisa lihat gambar apa sih ini? Iya betul, ini adalah gambar gunung. Nah, apakah gunung termasuk kenampakan alam atau kenampakan alam buatan? Ya, gunung merupakan kenampakan alam. Jadi kita beri tanda centang. Nah, untuk gambar yang kedua, kalian bisa lihat gambar apa ini? Ya betul, sungai. Nah, sungai termasuk kenampakan alam atau kenampakan alam buatan? Ya, sungai merupakan salah satu kenampakan alam. Jadi kita beri tanda centang. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar danau. Danau merupakan kenampakan alam atau kenampakan alam buatan? Ya, betul. Danau merupakan kenampakan alam. Jadi, kita beri tanda centang. Nah, selanjutnya gambar yang terakhir, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar bendungan.
Benar sekali, bendungan merupakan salah satu penampakan alam buatan. Jadi kita beri tanda silang ya. Pinter. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mengamati gambar dengan memberi tanda centang dan tanda silang pada gambar yang sudah Ibu sajikan tadi, setelah ini kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan ya. Nah, untuk jawaban bisa kalian tulis di buku tulis kalian, dan untuk pengirimannya nanti bisa kalian foto lalu kirim ke grup WhatsApp dengan meminta bantuan kepada orang tua kalian. Bisa dimengerti ya anak-anak? Pinter. Nah, untuk soal yang pertama, penampakan alam apakah yang nampak pada gambar tadi? Silahkan kalian jawab. Yang kedua, penampakan alam buatan apakah yang nampak pada gambar tadi? Jawab dengan jujur ya. Yang ketiga, apakah penampakan alam itu? Yang keempat, apakah penampakan alam buatan itu? Silahkan kalian tulis jawaban kalian dan nanti jangan lupa dikirim ya. Ingat, mengerjakan dengan jujur, gak boleh mencontek ya. Pintar. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang penampakan alam dan penampakan alam buatan, selanjutnya kita akan belajar menemukan ide pokok pada teks bacaan. Nah, setelah ini Ibu akan tampilkan teks bacaannya dan sambil kalian buka buku LKS kalian ya. Pintar. Nah, sambil kita membaca per paragrafnya, sambil kita langsung menentukan ide pokoknya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Nah, iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi, seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Nah, tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia.
Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan daerah yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengajarkan kalian bernyanyi dalam berbahasa Arab. Sebelum itu, Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Anak-anak mendengarkan ya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Jabalun itu gunung, Buhairatun itu danau, Naharun itu sungai, Wadiun itu lembah, Sahilun itu pantai, Bahrun itu laut. Itulah kenampakan alam di negeri ini. Gimana anak-anak, sudah bisa? Jika sudah, yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Jabalun itu gunung, Buhairtun itu danau, Naharun itu sungai, Wadiun itu lembah, Sahilun itu pantai, Baharun itu laut. Itulah kenampakan alam di negeri ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pembelajaran kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar, Ibu mau berpesan kepada kalian, tetap semangat dalam belajar, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian dan lingkungan sekitar kalian. Mari kita angkat kedua tangan kita, lalu kita berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan, saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.